Selamat malam, perkenalkan nama saya Raditya Putra Mahardika dengan NIM 338. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai ignofosil, yang mana pada penjelasan saya kali ini itu memuat mengenai pengertian dari ignofosil, lalu karakteristik ignofosil, lalu klasifikasi ignofosil, lalu ada substrat dan preservasi ignofosil, lalu ada ignovasies, lalu ada fungsi mempelajari ignofosil. Yang pertama ada pengertian dari ignofosil. Ignofosil sendiri merupakan suatu struktur sedimen yang dapat berupa trek atau jejak, trail atau seretan, tub atau lubang, burrow, galian, boring, ekskavasi yang bisa terdapat pada substrat kayu, serta yang terakhir ada pada bentuk tunel atau terowongan. Yang kedua ada karakteristik dari ignofosil sendiri, yang mana pada ignofosil itu dapat mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan dari suatu organisme, yang mana syarat terbentuknya ignofosil atau fosil jejak ini itu tidak boleh ada proses reworking. Lalu ignofosil atau fosil jejak ini itu tidak bisa dijadikan sebagai penentu umur, yang mana dikarenakan satu organisme itu dapat membuat berbagai jenis fosil jejak, dan satu fosil jejak itu dapat dibentuk dari berbagai jenis organisme, yang mana dari fosil jejak ini kita tidak bisa mengidentifikasi jejak tersebut dibuat oleh siapa, oleh organisme apa, yang itu tidak bisa, makanya kita tidak bisa untuk menentukan umur relatifnya. Lalu fosil jejak ini itu dipengaruhi oleh lingkungan, yang mana diantaranya dipengaruhi oleh tingkat sedimentasi, salinitas, substrat, lalu ada keberadaan oksigen, temperatur, turbiditas, serta gelombang atau arus. Ketiga ada klasifikasi dari ignofosil, yang mana klasifikasi dari ignofosil itu didasarkan pada suatu tingkah laku atau kebiasaan yang dilakukan pada suatu organisme, yang mana klasifikasi ini dibedakan menjadi 7. Yang pertama itu ada crawling, atau crawling ini itu dibuat pada saat organisme tersebut melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua ada resting, yang mana ini suatu fosil jejak yang dibuat pada saat organisme tersebut sedang beristirahat. Yang ketiga ada escaping, itu merupakan suatu fosil jejak yang mana dibuat pada saat organisme tersebut melarikan diri dari suatu sedimentasi mendadak, biasanya itu seperti arus turbidit. Yang keempat ada feeding, yang mana feeding ini suatu fosil jejak yang dibuat pada suatu organisme pada saat melakukan pencarian makanan. Yang kelima ada dwelling. Dwelling ini suatu fosil jejak yang dihasilkan pada saat organisme tersebut tinggal pada suatu substrat. Lalu ada yang keenam ada traps and farming, yang mana ini merupakan suatu fosil jejak yang dihasilkan atau dibuat pada saat organisme tersebut mencari makanan atau membuat perangkap makanan. Yang terakhir ada grazing. Grazing ini dibuat pada saat organisme tersebut melakukan perpindahan sembari memakan mikroorganisme yang ada di atas substrat. Yang keempat ada substrat dan preservasi dari ignofosil sendiri, yang mana substrat sendiri itu merupakan tempat di mana ignofosil itu terbentuk, yang mana substrat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada soft ground, itu di mana sedimen belum terkonsolidasi. Yang kedua ada fin ground, itu masih semi consolidated dan belum terlitifikasi. Yang ketiga ada hard ground, itu sudah terkonsolidasi dan terlitifikasi secara penuh. Yang keempat ada wood ground atau substrat kayu, yang mana biasanya itu substrat ini berkarbon dan in situ dan menerus lateral. Lalu ada preservasi, yang mana preservasi tersebut merupakan pelestarian dari suatu ignofosil, baik dengan merawat ataupun dengan membuat ignofosil tersebut tetap ada. Yang mana menurut Schleicher tahun 1964, preservasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada epirelief. Epirelief dapat dikatakan epirelief apabila ignofosil tersebut ditemukan pada bagian atas lapisan. Yang kedua ada full relief. Dapat dikatakan full relief apabila ignofosil tersebut ditemukan pada bagian tubuh lapisan. Yang ketiga ada semi relief. Dapat dikatakan semi relief apabila ignofosil tersebut ditemukan
pada bagian batas lapisan. Yang keempat ada hiporelief, yang mana dapat dikatakan hiporelief sendiri dapat dikatakan hiporelief apabila ignofosil tersebut ditemukan pada bawah lapisan. Yang kelima ada ignovasies, yang mana ignovasies sendiri itu merupakan kumpulan dari berbagai ignofosil yang pembentukannya didasarkan pada lingkungan yang sama. Yang pertama ada Tripanites ignovasies, yang mana terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan. Bentuknya U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Kemudian ada Teredolites ignovasies, yang mana terbentuk pada substrat kayu, diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern dan teredo. Selanjutnya ada Glossifungites ignovasies, yang mana terbentuk pada woodground substrat atau lumpur yang terhidrasi. Bentuknya U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Lalu ada Scolytos ignovasies, yang mana berkembang pada lingkungan bersedimen berpasir, garis pantai berpasir, shallow shelf, kipas laut dalam, dan slope batial. Tetapi pada slope batial ini memiliki jumlah yang relatif sedikit. Lalu ada Silonychnus ignovasies, yang mana terbentuk di daerah non-marin dan di daerah yang sangat dangkal. Bentuknya Y atau U dan berporos vertikal dengan terowongan horizontal. Lalu ada Nereides ignovasies, yang mana terbentuk pada lingkungan laut dalam atau abyssal serta pada lingkungan turbidit, terbentuk pada substrat pasiran sampai lempung. Lalu ada Zoophicos ignovasies, yang mana terbentuk pada lingkungan laut dalam atau basial, di mana airnya tenang, tidak dipengaruhi oleh pengaruh gelombang, yang memiliki kadar oksigen cukup rendah dan dasar berlumpur, tetapi dapat terjadi di substrat lainnya. Lalu ada Cruziana ignovasies, yang mana terbentuk pada laut dangkal, lebih dalam dari Scolytos, sekitar subtidal zone, dan sangat dipengaruhi oleh gelombang. Hampir semua bentuk baik vertikal maupun horizontal dapat terbentuk, mengidentifikasikan sedimen lunak dan halus, terpilah baik, dan pasir yang mungkin berlumpur dengan kondisi arus sedang. Lalu ada Scoyenia ignovasies, yang mana keragaman jejak fosilnya sangat rendah, yang memiliki bentuk sederhana, Fodinia horizontal, Dominicnia sesekali vertikal, dan Rapinia diproduksi oleh serangga atau udang air tawar. Yang keenam ada fungsi dari kita mempelajari ignofosil, yang mana dari mempelajari ignofosil kita dapat menentukan korelasi stratigrafi, menginterpretasikan lingkungan pengendapan, menginterpretasikan paleoekologi, dan menginterpretasikan barometri.